Apa kabar adik-adik? Kita bertemu lagi dengan saya Fatwasari Tetradewi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang penentuan prioritas masalah bersama keluarga. Kemudian harapan dari sesi kali ini, adik-adik bisa memahami tentang bagaimana menentukan prioritas bersama keluarga. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga. Mengapa kita perlu untuk menentukan prioritas masalah bersama dengan keluarga? Karena peran keluarga ini dibutuhkan dalam terbentuknya dan perubahan perilaku. Sehingga kita bisa mengajak keluarga untuk berpartisipasi merubah perilaku yang tidak sehat pada diri mereka atau pada anggota keluarga yang lain. Jadi tujuan menentukan prioritas masalah bersama keluarga ini adik-adik ada 4 hal. Yang pertama, kita memahami penyebab perilaku tidak sehat. Kemudian yang kedua, kita bisa menilai kesiapan pendidikan kesehatan bagi keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa menentukan tingkat perubahan perilaku yang kemudian cocok untuk mereka. Dan untuk selanjutnya, yang keempat adalah merangkum dan menyepakati bersama keluarga perubahan perilaku yang akan dilakukan. Baik adik-adik, mari kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, kita perlu kemudian memahami tentang metode-metode yang kita butuhkan untuk mengumpulkan data agar kita bisa menentukan prioritas masalah kesehatan bersama keluarga. Ada 2 metode, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Masing-masing metode, jadi ada yang secara langsung dan tidak langsung. Misalnya, kalau kita observasi, itu ada observasi secara langsung dan ada juga yang observasi tidak secara langsung. Wawancara ini juga bisa secara langsung pada anggota keluarga dan secara tidak langsung, yaitu kita menanyakan kepada tetangganya misalnya atau kepada temannya misalnya. Ini adalah wawancara tidak langsung. Baik, jadi kita bahas lagi. Sekarang kita kembali kepada tujuan tadi ya, tujuan untuk memahami perilaku tidak sehat. Itu adalah tujuan yang pertama. Bagaimana kita memahami perilaku yang tidak sehat? Jadi yang pertama, untuk memahami perilaku tidak sehat, kita perlu tahu apa masalah kesehatan yang ada dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, apa penyebab dari perilaku tidak sehat tersebut. Jadi selain masalah kesehatannya apa, kemudian yang berikutnya kita perlu tahu penyebabnya apa sih perilaku penyebab masalah kesehatan itu apa sih, perilakunya apa penyebabnya. Kemudian yang berikutnya, siapa yang memiliki perilaku tidak sehat tersebut. Ya, ini kita perlu tahu bagaimana mekanisme terbentuknya perilaku merokok itu. Jadi di sini kita perlu mengetahui masalah kesehatan, perilaku penyebabnya, dan juga bagaimana perilaku itu bisa terbentuk dan apakah sudah ada pernah upaya-upaya untuk merubah perilaku tersebut. Berikut ini kita akan menyajikan satu contoh kasus seorang warga yang tinggal di satu bantaran sungai. Keluarga ini memiliki seorang anak perempuan kelas 2 SD. Kemudian dia tinggal bersama suaminya juga. Ibu bekerja sebagai buruh di rumah tangga begitu ya. Dan kemudian suami bekerja sebagai buruh bangunan. Kemudian mereka sudah tinggal di bantaran sungai tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Ya, dia tinggal di satu rumah persis di tepi bantaran sungai. Mari kita lihat ya. Sudah lama Bu tinggal di sini Bu? Sudah. Berapa tahun? Apa berapa bulan? 2 tahunan. Ya. Monggo itu rumah saya. Oh ini ya? Ya, yang ini. iya. Terus kalau di sini ini ada rumah juga di sini ya? Iya. Tangga juga Iya. banyak yang ini ya? Iya. Yang sering di rumah atau semua bekerja? Semuanya hampirnya kerja gitu. Iya. Ya. Di rumah ada Ibu. siapa saja? Ada anak aja. Adik? Iya. Terus suami? Suami kerja. Suami kerja ya? Iya. Ya, kita langsung ke rumah itu aja. Iya, monggo. Lalu aktivitas sehari-hari Ibu apa Bu? Ini buruh suci aja. Oh, Iya. Di mana tadi Bu kerjanya Bu?
Itu di Karangasem. Oh, Karangasem. Iya. Di rumah tangga? Iya, rumah Oh, tangga aja. iya. Monggo Bu, duduk seadanya. Di sini aja? Iya. Ya, sejuk ya, Bu ya. Iya. Ikut pohon-pohon. Iya. Ya, oke. Tadi Ibu sudah kerja di Karangasem di rumah tangga sudah berapa lama? Udah 5 tahunan. Oh, gitu Iya, ya. iya. Ini tadi adiknya ada di rumah? Ada. Oh, Tapi ini belum belum apa, Bu? belum beres itu. Oh, ini nggak apa-apa. Ya, kalau adik kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Iya, Masih iya. satu atau sudah Baru berapa? satu Baru ini. satu. Iya. Kalau suami? Suami kerja. Kerja ya. Iya. Sudah lama Bu ini rumahnya Bu, bangunnya Bu? Kalau ini beli ya, jadi Oh, baru beli 1 tahun ya. dari saudara. orang sini. Oh, dari saudara. Iya. Berarti sudah menempati Baru 1 tahun satu kalau tahun. iya. Baiklah. Oh ya, Ibu, kemarin kan saya sudah janjian nggih sama Bu Yah nggih Iya. untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang masalah kebiasaan Ibu dan juga masalah kesehatan seperti iya. itu. Nggih, sudah siap nggih Bu Nggih. nggih. Insya Allah siap. Oke. Kalau Ibu selama ini ada nggak keluhan misalnya di kesehatan Ibu sendiri begitu, merasa apa begitu Bu? Ya biasanya sih ini lah, sesek aja ya. Sesek gitu, kayak Hmm. apek lah gitu. Oh begitu ya. Iya. Kalau malam atau sepanjang hari begitu? Siang juga, mulai siang sama malam biasanya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Kalau adakah penyakit-penyakit yang dipunyai Ibu, misalnya yang kemarin sempat Ibu sampaikan seperti itu? Ada. Apa ada. itu Bu? Tiroid. Tiroid Iya. ya. Itu sejak kapan Ibu? 2016. Sejak 2016. Iya. Ibu tahu itu penyakit yang mengganggu begitu, itu rasanya itu seperti apa sih kok terus mau memeriksakan gitu? Karena sesek banget, Sesek, terus gemeteran terus, ya lemes, lemes ya. ya gitu. Selain itu? Udah itu aja, Itu ya, aja awalnya ya? ya. Awalnya terus langsung Ibu periksakan? Iya, ternyata itu tiroid. Tiroid Gitu, ya. Baiklah. Kalau dari keluarga yang lain mungkin ada keluhan apa Bu? Di kesehatan? Nggak ada sih, nggak ada. Bapak sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Adik suka Sehat. sakit Oh, apa? kalau anak seringnya batuk ya. Batuk. Iya, batuk. Kalau batuk sebulan bisa berapa kali itu Bu? Iya, bisa sekali 2 kali gitu. Sekali 2 Iya. kali ya. Terus ini Bu, kalau tadi Ibu sampaikan kalau aktivitas sehari-harinya itu ini ya Bu ya, di rumah Iya, ya kan, iya. sama di Kerja rumah tangga, iya. rumah tangga. Iya. Itu boleh diceritakan Bu seperti apa misal kegiatan Ibu itu di rumah ngapain aja, Iya. terus di sana seperti apa? Pagi ya tentu ini dulu beres-beres di rumah dulu, nyuci, ya nyuci. masak gitu, baru ngurusin anak mau sekolah, Iya. terus baru kerja. Kalau adik kalau pergi sekolah itu sarapan dulu berarti ya? Iya, iya, iya. Ibu yang membuatkan atau beli Bu? Ya kadang beli, kadang buat. Kadang Gitu. beli. Iya, Oke. iya. Seringnya apa nih? Seringnya beli. Seringnya beli, baiklah. Kalau Bapak aktivitasnya seperti apa setiap hari? Ya itu aja setelah nganter anak sekolah baru kerja ya gitu. Oh gitu ya. Iya. Kerja di mana boleh tahu itu? Kerja di ini aja, proyek aja. Di proyek bangunan? Iya, Oke. Kalau adik sudah kelas 2 ya Kelas tadi 2, ya? ya. Jauh nggak Bu SD-nya itu? enggak sih, deket sini aja. Jalan kaki atau diantar? Diantar sih, Oh, cuman diantar. kalau pulang jalan kaki. Oh iya iya iya. Kalau ini Ibu mohon maaf bisa diceritakan kalau sehari-hari apa sih yang dibuat oleh Ibu untuk menu sehari-hari, makannya, minumnya dan sebagainya? Oh, kalau sering makan Pagi, ya bikin- siang, malam gitu? enggak gitu sih. Enggak gitu? Enggak. Gimana? Paling pagi aja gitu kan. Pagi Jadi aja. bisa untuk sekalian sehari Oh. gitu. Jadi sekali masak aja. Berarti masak pagi untuk Iya, siang nanti bisa dan dipanasi. malam Iya, gitu ya? iya. Itu setiap hari seperti itu? Iya. Boleh tahu apa sih yang sering dimasak Yang Ibu? sering paling sop gitu Sop. aja ya. Hmm. Varian yang lainnya misalnya? Ya tumisan, Lauknya? lauk paling tempe goreng. Udah Gitu ya? gitu ya. Oke, kalau istirahatnya jam berapa Bu tidurnya Bu? Tidur biasanya ya malam jam 9. Jam 9 malam. Kalau adik jam berapa? Sama biasanya sama bareng gitu. Kalau suami pulang jam berapa sih Bu itu biasanya? Sore jam 4. Jam 4. Iya. Lalu untuk ini Bu, adakah
di keluarga ibu yang merokok, bapak merokok enggak itu? Enggak merokok ya? enggak Luar merokok, biasa ya. ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau apa biasanya ibu itu menjaga kebersihannya bagaimana Bu, mengelola sampahnya Bu di rumah Bu? Kalau sampah gimana ya, sini seringnya buangnya ya di sungai Di soalnya. sungai Iya. ya. Oh, hampir semuanya. Hampir semua. Iya. Iya. Karena nggak ada tempat untuk ini juga. Jadi ya Oh, di begitu ya, sungai. di sungai. Berarti kalau musim hujan seperti ini bagaimana airnya Bu? Iya tinggi. Tinggi. Iya. Oh. Ya sering nyumbat juga kan sungainya yang Sering sebelah nyumbat. sana. Ya. Berarti kalau sebulan itu banjir itu bisa dipastikan selalu ada kalau musim hujan atau kalau musim hujan itu. berapa kali sebulan itu Bu banjirnya Bu? Iya tergantung ya ini. Iya. Sampai seberapa itu tingginya berarti ya? Kalau di sini hampir meluap gitu atau? Iya. Hampir pokoknya 1 meteran lah kalau diukur dari ini, Dari mana, Bu? atas ini. Dari atas ini Iya. 1 meter ke bawah gitu ya? Iya. Berarti jembatan itu tenggelam gitu ya? Iya. Sedikit Enggak, lah sedikit. di bawahnya. Sedikit. iya. Iya. Masalah kesehatan yang disampaikan oleh keluarga tadi ada masalah yang bersifat individual anggota keluarganya. Contoh kasus itu nanti ada contoh kasus yang wawancara ya, wawancara kepada seorang ibu rumah tangga. Nanti tolong adik-adik perhatikan bagaimana cara mewawancara dan juga mengobservasi sehingga akhirnya nanti bisa menentukan prioritas masalah bersama dengan keluarga. Ya. Jadi pertama pada waktu datang ke masyarakat, adik-adik perlu untuk kemudian mengamati lingkungan di sekeliling. Jadi sebelum ketemu dengan yang akan kita wawancara pun, itu kita sudah bisa melakukan observasi. Jadi seperti apa lingkungan tempat tinggal keluarga yang akan kita wawancara, kemudian apakah di situ banyak orang-orang di sekelilingnya, bagaimana rumahnya, apakah cukup bersih atau tidak, itu bisa kita amati. Kemudian kita wawancara. Ya, nanti tolong diperhatikan bagaimana wawancara itu dilakukan. Yang pertama, lingkungannya diperhatikan, kemudian yang berikutnya adalah kita menyampaikan dulu tujuan kita datang ke sana mau ngapain. Kemudian kita akan ke teknik komunikasinya. Ya, komunikasi ini nanti tolong perhatikan bagaimana kita kemudian mewawancara dengan santai seperti kita ngobrol biasa dengan teman begitu. Kemudian tatapan mata kita, tatapan mata kepada yang akan kita ajak, yang akan kita wawancara itu juga mencerminkan kalau kita memperhatikan siapa yang akan kita ajak wawancara, siapa yang akan kita ngajak omong itu. Dan juga perlu kemudian kita parafrase atau diulang sedikit. Oh maksudnya dia ngomong tentang apa sih? Ya, itu nanti tolong diperhatikan. Dan juga gestur. Gestur ini bagaimana kita menggerakkan tangan, bagaimana kita kemudian mengangguk-angguk. Itu kemudian sangat dibutuhkan untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik dan secara natural ya, seperti biasa, santai gitu. Ya, baik adik-adik. Jadi tadi sudah diperhatikan ya tentang bagaimana metode untuk melakukan wawancara dan observasi dari contoh kasus. Berikutnya kita akan membahas tentang ya bagaimana menentukan prioritas masalah. Jadi sekarang pada esensi isi dari wawancara dan observasi. Ya, kalau kita amati tadi dari contoh kasus, tampak hal apa saja yang menjadi masalah kesehatan menurut ibu rumah tangga tersebut. Coba adik-adik ingat-ingat lagi. Ya, betul. Jadi ada beberapa hal masalah kesehatan yang disampaikan. Yang pertama masalah kesehatan anggota rumah tangga. Jadi si ibu merasa bahwa dia kemudian mudah sesak nafas, gemetar dan lemas, dan ini mungkin terkait dengan tiroid. Dia merasa bahwa dia sakit tiroid, begitu ya. Kemudian ibu juga menyampaikan kalau anaknya sering batuk, betul. Ya, berikutnya kalau suaminya sehat-sehat aja ya, begitu tadi disampaikannya. Berikutnya kita perlu memikirkan dari permasalahan yang disampaikan tersebut, perilaku apa sih yang kemudian terkait sebagai penyebabnya. Ya, perilaku kesehatannya
Ibu menyampaikan bahwa pola penyediaan makanan bagi keluarga. Jadi si ibu menyampaikan kalau dia memasak itu sehari cuma 1 kali ya, betul. Dan yang dimasak biasanya adalah semacam sop, sop atau sop-sopan, atau mungkin maksudnya adalah sayuran yang banyak kuahnya begitu ya. Kemudian itu dikonsumsi untuk 1 hari, jadi hanya memasak 1 kali untuk 1 hari. Kemudian perilaku lainnya selain pola masak juga membuang sampah. Ya, jadi tadi disampaikan membuang sampah dan kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan adalah kebersihan di sekeliling dan juga kebersihan di dalam rumahnya sendiri. Jadi untuk di sekeliling ini ada masalah membuang sampah. Jadi tampaknya tidak hanya keluarga ibu ini saja, tapi juga warga ini kebiasaan membuang sampahnya di sungai. Ya, betul. Jadi itu bisa dibayangkan dampaknya adalah kemudian bisa terjadi banjir dan mereka sendiri juga sudah merasakan hal tersebut dampaknya. Ya. Kemudian tadi kembali lagi tentang masalah pola makan, ibu juga sering membeli makanan. Jadi nggak cuma masak tapi juga sering membeli makanan yang sudah jadi. Ya seperti kita ketahui kalau kita membeli makanan yang sudah jadi, kita kan perlu hati-hati ini adik-adik, apakah makanannya itu kandungannya cukup bergizi atau tidak, apakah sehat atau tidak, kemudian cara menyiapkannya itu higienis atau tidak, itu kan perlu kita perhatikan. Ya rupanya ibu ini sering membeli makanan untuk santap bersama gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengingat bahwa masakannya hanya dimasak 1 kali dalam setiap hari. Ya ini juga kita perlu hati-hati kalau masak hanya 1 kali dalam sehari, bisa saja kalau kita menghangatannya tidak baik, itu kita bisa beresiko untuk sakit apa? Sakit diare ya, betul. Jadi kemudian yang berikutnya setelah kita mengetahui perilaku penyebab masalah, kemudian kita berusaha memahami bagaimana perilaku tersebut terbentuk. Jadi tadi misalnya apa? Membuang sampah. Mengapa kemudian warga punya kebiasaan membuang sampah di sungai? Ya, jadi dari hasil wawancara apa yang ditemukan? Tadi salah satu yang disampaikan adalah karena TPA-nya jauh, tempat pembuangan akhir sampahnya jauh, dan tampaknya ibu ini tidak punya cukup waktu untuk membuang sampah ataupun kalau kebersihan rumahnya, apa tadi penyebabnya? Jadi ibu tidak punya cukup banyak waktu untuk membersihkan rumahnya. Jadi karena masalah pekerjaannya cukup menyita waktu, menyita tenaga, kemudian ibu itu sendiri yang kemudian harus membersihkan rumahnya, sementara suaminya tidak terlalu tadi tampaknya ya disampaikan, sehingga ibu ini perlu untuk mengatur waktu. Dia mengatakan perlu mengatur waktu untuk membersihkan rumahnya. Kemudian kita akan berlanjut pada tujuan yang kedua, yaitu menilai kesiapan perubahan keluarga. Yang pertama, faktor kognitifnya. Kognitif ini artinya sejauh mana tingkat pengetahuan keluarga tentang permasalahan kesehatan dan penyebabnya. Ya, jadi kemampuan untuk memahami informasi ini sampai sejauh mana mereka. Maka pada saat kita wawancara, kita juga menilai bagaimana mereka menjawab, bagaimana mereka merespon pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, itu menunjukkan seberapa jauh kognitifnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah faktor sikapnya. Faktor sikap ini adalah bagaimana kepercayaan keluarga terhadap perilaku dan permasalahan kesehatan, ya, terhadap masalah kesehatan dan penyebabnya tadi. Jadi ada saja mungkin keluarga yang setuju bahwa katakanlah tadi ya, perilaku merokok itu bisa menyebabkan batuk. Tapi ada juga kemudian yang mungkin mereka tidak setuju. Ini adalah faktor sikap. Ini juga menentukan, sikap ini menentukan bagaimana kita melakukan pendidikan kesehatan yang sesuai. Jadi metode yang sesuainya yang bagaimana? Ya, ini perlu kita sesuaikan. Untuk faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini adalah kita berusaha menilai bagaimana pengaruh orang-orang di sekelilingnya, pengaruh orang di sekeliling terhadap terbentuknya perilaku dan terhadap terbentuknya permasalahan kesehatan. Jadi misalnya saja
Ya, tadi adik-adik pasti juga sudah mengamati bagaimana tentang informasi-informasi kesehatan itu bisa sampai pada ibu tadi. Ya, jadi informasinya sampai melalui apa tadi? Informasinya sampai melalui ya seminar dan juga pertemuan-pertemuan warga. Ya. Jadi dalam lingkungan ini, faktor lingkungan ini kemudian kita bisa memahami bahwa ibu ini ternyata tidak banyak terpapar dengan media massa. Sumber informasi utamanya adalah melalui teman-temannya, ya, melalui teman, melalui pertemuan warga begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang ketiga ya, tujuan ketiga, menentukan tingkat perubahan perilaku. Jadi kira-kira sejauh mana sih perilaku keluarga tersebut kemudian bisa kita ubah begitu. Jadi pada prinsipnya ada 5 tahapan perubahan perilaku. Yang pertama, yang intrapersonal, ini kita akan berpikir tentang proses pengembangan pengetahuan, perubahan sikap, merubah keterampilan, praktek, kemudian konsep, percaya diri. Ya, kemudian yang kedua yang interpersonal tadi, ini lebih difokuskan pada jaringan sosial, pada dukungan sosial, pada perubahan kelompok ataupun perubahan teman sebaya, teman kerja, tetangga begitu ya. Yang ketiga yang organisasional tadi lebih pada berusaha merubah level yang lebih tinggi, yaitu merubah norma, kemudian budaya organisasi, kemudian sistem dalam satu organisasi, ataupun kemudian tentang manajemen yang lebih luas dalam satu organisasi, dalam satu kelompok begitu ya, satu RT atau satu RW misalnya. Kemudian yang keempat ini adalah pada level komunitas. Di sini kita akan berusaha untuk menilai apakah perubahan bisa kita lakukan pada level yang lebih tinggi, level komunitas, yaitu level beberapa RW atau RT sekaligus. Jadi misalnya di dalam hal ini adalah di satu kelurahan atau satu desa, di mana kita akan berpikir tentang bagaimana kondisi ekonomi secara lebih luas, sumber daya komunitas, organisasi apa aja yang ada di dalam warga, kemudian kemampuan komunitas, pelayanan kesehatan, dan yang lebih luas lagi begitu ya. Kemudian yang terakhir, yang kebijakan publik, ini kita akan merubah dalam level yang lebih tinggi lagi, yaitu level regulasi, level perundangan, kebijakan, penegakan hukum. Ya, itu ada 5 tahap. Ya, itu perlu kita nilai. Coba kemudian adik-adik berusaha menemukan dalam contoh kasus tadi ya. Contoh kasus tadi, coba adik tentukan kira-kira tingkat perubahan perilaku yang sesuai itu tingkat perubahan perilaku yang mana. Ya, oke. Baik adik-adik, mari kita saksikan video berikut ini. Oh ya, Ibu, ini kan tadi kita sudah membahas nih masalah-masalah yang menurut Ibu ini ya masalah gitu ya, masalah kesehatan. Tadi apa saja sih Bu? Mungkin kita bisa bareng-bareng mengumpulkannya begitu. Ya. Apa saja tadi Ibu? Soal sampah, terus kebersihan rumah, Kebersihan ya. rumah. Apa ya? Apa lagi tadi? Apa ya? Sudah, Sudah sampah dan itu. kebersihan rumah. Ya. Tidak ada yang lain lagi misalnya. Sudah merasa ini ya, sudah merasa kalau sarapannya sudah betul gitu ya Bu ya. Sudah Sebenarnya menunya sudah bagus ya. Insya Allah udah, Sudah bagus menurut ya. saya iya. Ya, baik adik-adik, gimana tadi? Sudah melihat contoh kasusnya? Oke, jadi menurut adik-adik bagaimana tingkat perubahan perilaku yang bisa diambil untuk contoh kasus tadi? Ya, jadi betul ya. Jadi di sini memang kelihatan sekali bahwa kita bisa mengambil tingkat perubahan perilaku yang interpersonal. Jadi tampaknya yang kemudian disampaikan oleh ibu rumah tangga tadi adalah bahwa dia mungkin bisa membersihkan halaman rumahnya, bisa membersihkan rumahnya dengan rutin dengan cara mengatur waktunya, gitu ya. Tapi sebetulnya selain itu ada juga
perubahan perilaku yang sifatnya kemudian interpersonal, di mana dia kemudian bisa mengajak warga untuk kemudian berpikir bagaimana caranya mengelola sampah. Ya, tapi karena ini masih belajar, mungkin kita fokuskan salah satu aja ya, Dek. Lebih kepada yang intrapersonal, bukan yang interpersonal. Baik adik-adik, kemudian kita akan ke tujuan yang terakhir, yaitu menyepakati perilaku yang akan dirubah. Ya. Jadi di sini kita perlu kemudian mengajak ibu rumah tangga ataupun yang Anda ajak nanti di lapangan ya, adik-adik ajak. Jadi perilaku apa yang hendak dirubah? Kemudian siapa yang memiliki perilaku itu yang akan dirubah? Ya, kemudian sejauh mana perilaku itu akan dirubah? Dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah perilaku tersebut. Ya. Kemudian bagaimana cara merubah perilaku tersebut? Ya, ini kita sepakati bersama dengan sasaran. Terkait masalah itu, kira-kira nanti apa sih yang akan Ibu lakukan seperti itu? Misal di rumah dulu. Mungkin Antisipasi lebih apa? mungkin lebih rajin lagi kali ya. Lebih rajin lagi. Untuk ini beberes atau gimana ya, karena ngatur waktunya memang yang susah sih. Seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau membersihkan rumah hanya Ibu atau Bapak juga ikut Sebenarnya membantu? lebih ke saya. Lebih ke saya. Iya. Lebih ke Ibu saja ya. Iya. Lalu kalau ke masyarakat kira-kira apa sih yang Ibu akan lakukan seperti itu? Mungkin bisa gotong royong untuk ini ya, membersihkan sungai mungkin. Membersihkan sungai. Buang sampahnya mungkin memang nggak di sungai, atau mungkin gimana caranya cari tempatnya gitu. Ya. Ibu kira-kira mau mulai sejak kapan kalau misalkan ada Mudah-mudahan rencana seperti secepatnya. itu? Secepatnya ya. Iya. Baik. Ya, mungkin itu saja Ibu yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih ya sudah Ya, mau meluangkan sama-sama. waktunya, dan insya Allah beberapa hari kemudian saya akan berkunjung lagi ke sini. Iya, iya, sama-sama. Terima kasih Ya, Ibu. sama-sama. Iya. Baik, adik-adik gimana? Tadi sudah menyaksikan kasusnya? Ya. Bagaimana menurut adik-adik? Apa yang kemudian perlu untuk disepakati? Jadi bagaimana? Apa yang harus disepakati tadi? Ya, betul adik-adik. Jadi tadi ibu rumah tangga tersebut menyepakati untuk membersihkan ya, membersihkan lingkungan rumahnya maupun di dalam rumahnya sendiri secara rutin. Gitu. Ya. Selanjutnya kita akan diskusikan ya bagaimana kesimpulannya jadi dari video ini secara keseluruhan. Jadi yang pertama itu kita perlu untuk memperhatikan metode. Metode kita melakukan pengambilan data. Jadi bagaimana kita kemudian melakukan wawancara. Wawancaranya tadi bisa wawancara secara langsung kepada ibu seperti dalam contoh. Wawancaranya santai begitu ya. Kemudian ada wawancara secara tidak langsung. Yang berikutnya pengamatan. Pengamatan secara langsung kepada objeknya langsung. Jadi misalnya ke lingkungan rumahnya, atau pengamatan secara tidak langsung. Ya, kalau pengamatan secara tidak langsung, dalam hal ini kita kemudian bisa melihat bekas-bekasnya begitu ya. Misalnya tadi, adakah sisa-sisa sampah? Tadi dikatakan ada sampah dibuang di sungai. Adakah sisa sampah di sekelilingnya, di sekeliling sungai, di pinggir sungai? Ya, misalnya. Itu untuk sisi dari metodenya. Kemudian yang berikutnya untuk video ini kita tujuannya tadi ada berapa, Dek? Ada 4 ya. Jadi yang 4, yang pertama apa? Yang pertama adalah untuk mengetahui permasalahan kesehatannya. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku penyebab permasalahan kesehatan. Yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga adalah untuk menentukan tingkat perubahan perilaku. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk menyepakati perubahan perilaku.
Jadi tadi caranya gimana? Cara menyepakatinya? Cara menyepakatinya adalah berusaha diulang. Jadi gimana Ibu tadi? Ya, Ibu apa permasalahan kesehatannya? Tadi gitu kan? Ya, itu dalam rangka untuk bisa menyepakati bersama dengan sasaran. Ya. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.